Ini dimulai saja, Pak. Oke. Ini dimulai saja untuk pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 di sini akan mempresentasikan terkait tahapan proyek konstruksi yang kami susun bersama-sama di sini. Sebelumnya atas kesempatan waktu yang diberikan. Oke, di sini saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 1 terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, Farhani Sampaluri, NRP 22 2018 091. Lalu ada Rizky Nisa, NRP 2018 098. Ada Nur Salvianti, NRP 2018 099. Ada Ibrahim Aditya, NRP 2018 104. Ada Indah Kartika, NRP 2018 105. Ada Farid Rizwansyah, NRP 2018 107, dan yang terakhir Afrizal Bukhari, NRP 2018 121. Di sini kami akan membahas terkait tahapan proyek konstruksi, mulai dari proyek konstruksi seperti apa, lalu tahapan-tahapan seperti apa. Mungkin beberapa lama waktu bisa kita langsung mulai saja untuk pemaparannya yang akan dimulai di saudara Farid Rizwansyah. Maka kepada Farid bisa dipersilakan. Pencetanya gak gerak ya? Bentar. Oh, nggak gerak. Ini udah itu. Bentar. Sekarang ada nggak? Udah ada tapi Ada nih. full screen. Full screen. Coba nih. Ini udah full screen. Nggak ada. Ya udah nih aku aja yang full screen. Bentar ya. Dilanjutin aja, dah. Lanjut dah. Slide-nya. Di sini kelompok kami pertama akan membahas proyek, kemudian konstruksi, lalu proyek konstruksi, dan yang terakhir tahapan proyek konstruksi. Di sini pengertian proyek. Secara intinya, proyek merupakan sekumpulan aktivitas yang saling berhubungan di mana ada titik awal dan titik akhir serta hasil tertentu. Berikutnya yaitu ciri-ciri proyek. Yang pertama, mempunyai saat awal dan akhir yang jelas. Yang kedua, mempunyai jangka waktu yang terbatas. Yang ketiga, hasilnya bersifat unik. Yang keempat, dilaksanakan di lokasi yang berbeda dengan menggunakan sumber daya yang berbeda pula. Lalu yang terakhir, mempunyai tujuan yang akan dicapai dengan bisa di next dah. Yang selanjutnya yang akan kami sampaikan adalah proyek konstruksi. Konstruksi merupakan salah satu proses di mana rencana dan spesifikasi perancang dikonversikan menjadi struktur dan fasilitas fisik.
Pada umumnya, konstruksi diawasi oleh manajer proyek, insinyur, desain atau arsitek proyek yang dilakukan pengawasan pula oleh mandor. Nah, konstruksi juga bisa disebut suatu kegiatan membangun sarana maupun prasarana. Untuk keberhasilan suatu konstruksi, perencanaan yang efektif sangatlah penting. Hal ini terkait dengan rancangan bangunan, desain, pelaksanaan, infrastruktur yang mempertimbangkan mengenai dampak pada lingkungan atau AMDAL, dan proses penentuan besarnya biaya atau anggaran. Lalu, di sini saya akan menjelaskan tentang proyek konstruksi, di mana proyek konstruksi itu merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan tertentu, suatu bangunan atau konstruksi dalam batasan waktu, biaya, dan mutu tertentu. Dalam suatu proyek konstruksi, terdapat 3 hal penting yang harus diperhatikan, yaitu waktu, biaya, dan mutu. Bisa kita lihat di sini kalau waktu, biaya, dan mutu itu saling berkaitan. Untuk selanjutnya, ada proyek konstruksi menurut Erpianto. Proyek konstruksi itu dibagi dua, yaitu bangunan gedung dan bangunan sipil. Yang pertama, yaitu bangunan gedung. Contohnya ada rumah, kantor, dan pabrik, dan yang lain-lain. Untuk ciri-ciri bangunan gedung, yang pertama, berfungsi sebagai tempat orang bekerja atau tinggal. Lalu yang kedua ada pekerjaannya dilaksanakan pada lokasi yang relatif kecil. Lalu yang ketiga, kondisi pondasi umum sudah diketahui. Dan yang keempat, manajemen dibutuhkan untuk progressing pekerjaan. Lalu yang kedua, ada bangunan sipil. Contohnya ada jalan, jembatan, bendungan, dan bangunan lain. Untuk bangunan sipil, ciri-cirinya berfungsi untuk mengendalikan alam agar berguna bagi kepentingan manusia. Lalu yang kedua, pekerjaan dilaksanakan pada lokasi yang luas atau panjang. Yang ketiga, kondisi pondasi sangat berbeda satu sama lain dalam suatu proyek. Lalu yang terakhir, manajemen dibutuhkan untuk memecahkan permasalahan. Berikutnya adalah tahapan proyek konstruksi. Dalam pelaksanaan proyek konstruksi ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah tahap perencanaan atau planning. Tahap ini merupakan tahap penerapan garis-garis besar rencana proyek. Pihak yang terlibat adalah pemilik. Tahap kedua adalah tahap studi kelayakan atau feasibility study. Tujuannya untuk meyakinkan pemilik proyek bahwa proyek yang diusulkan layak untuk dilaksanakan. Pihak yang terlibat adalah konsultan studi kelayakan atau konsultan manajemen konstruksi. Untuk tahap berikutnya adalah tahap penjelasan atau briefing. Jadi pada tahap ini pemilik proyek menjelaskan fungsi proyek dan biaya yang diizinkan, sehingga konsultan perencana dapat dengan tepat tafsirkan keinginan pemilik. Pihak yang terlibat adalah pemilik dan konsultan perencana. Kemudian ada tahap perancangan atau desain. Pada tahap ini adalah melakukan perancangan atau desain yang lebih mendetail, sesuai dengan keinginan dari pemilik tender. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu mengembangkan ikhtisar proyek menjadi penyelesaian akhir, kemudian memeriksa masalah teknis, kemudian meminta persetujuan akhir ikhtisar dari pemilik proyek. Pihak yang terlibat adalah konsultan perencana, konsultan manajemen konstruksi, konsultan rekayasa nilai, dan atau konsultan quantity surveyor. Kemudian tahap selanjutnya adalah tahap pengadaan, procurement atau pelelangan, tender. Tujuannya adalah untuk menentukan kontraktor bangunan yang akan melaksanakan konstruksi di lapangan atau bahkan mencari subkontraktornya. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah prakualifikasi, yaitu agar kontraktor yang berkompeten saja yang ikut dalam pelelangan. Kemudian dokumen kontrak, yaitu merupakan dokumen legal yang menguraikan tugas dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat.
Pihak yang terlibat adalah pemilik, pelaksana jasa konstruksi atau kontraktor, dan konsultan manajemen konstruksi. Untuk tahap berikutnya ada tahap pelaksanaan atau construction. Di tahap ini merupakan tahap pelaksanaan pembangunan konstruksi fisik yang telah dirancang. Pada tahap ini, setelah kontrak ditandatangani, SPK atau surat perintah kerja dikeluarkan, maka pekerjaan dapat dilaksanakan. Tujuan pada tahap ini adalah mewujudkan bangunan yang dibutuhkan oleh pemilik proyek yang sudah dirancang oleh konsultan. Pihak yang terlibat adalah konsultan, pengawas, dan atau konsultan manajemen konstruksi, kontraktor, subkontraktor, supplier, dan instansi terkait. Selanjutnya ada tahap pemanfaatan dan pemeliharaan. Tujuan pada tahap ini adalah untuk menjamin agar bangunan yang telah sesuai dengan dokumen kontrak dan semua fasilitas bekerja sebagaimana mestinya. Pihak yang terlibat dalam tahap pemanfaatan dan pemeliharaan ini adalah konsultan pengawas atau manajemen konstruksinya, pemakai, dan pemilik. Oke, jadi di sini saya ingin merangkum sedikit gitu ya, apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman semua. Jadi untuk proyek konstruksi di sini dibagi menjadi dua, ada yang bangunan gedung dan ada yang bangunan sipil. Nah, tadi juga sudah disebutkan terkait ciri-cirinya, bagaimana yang bangunan gedung dan bagaimana yang bangunan sipil. Dan ada contoh-contohnya. Kalau contoh untuk bangunan gedung itu seperti perumahan, gedung perkantoran, dan lain-lain. Untuk bangunan sipil itu contohnya kayak bendungan, jalan, jembatan, dan lain-lain. Lalu untuk tahapan proyek konstruksi, di sini ada 7 tahapannya. Yang pertama dimulai dari perencanaan, ada studi kelayakan, penjelasan, perancangan, tangan, pelaksanaan, dan yang terakhir adalah pemeliharaan. Oke, mungkin sejauh ini segitu ya pemaparan dari kami berkaitan dengan tahapan-tahapan proyek konstruksi. Dari Akang Teteh semua atau teman-teman di sini ada yang mau ditanyakan?